pemirsa, di hari ini kalau misalnya Anda merayakan CFD di Jakarta, kini lokasinya sudah bertambah ya. Bukan hanya di kawasan Sudirman Tamrin saja, tapi juga kini di kawasan Rasuna Said di Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, sejak revitalisasi trotoar, koridor Rasuna Said bertransformasi menjadi spot favorit baru warga Jakarta untuk jalan santai maupun lari pagi. Lalu seperti apa keseruan warga yang menghabiskan waktu pagi mereka di sana? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Valeri Budianto yang sudah berada di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Selamat pagi Valeri, seperti apa jalannya CFD pagi hari ini dan juga acara di pagi hari ini di sana? Ya, Febrian dan juga Fatma, selamat pagi juga pemirsa, selamat pagi Indonesia. Senang sekali karena akhirnya setelah sekian lama saya keluar ya dari rumah di hari Minggu pagi, dan saya ini keluar juga karena acaranya spesial banget. Karena saat ini CFD nggak cuma ada di Sudirman dan Tamrin juga, tapi juga di kawasan Rasuna Said. Ini kalau misalnya Fatma, Febrian semua bisa lihat, jalan Rasuna Said ini sudah berubah total. Ada wajah baru dari Rasuna Said. Kalau sebelumnya kan biasa macet ya pemirsa Rasuna Said ini, tapi sekarang udah nggak macet, tenang aja karena udah ada pembongkaran tiang monorail yang semuanya sudah berhasil dibongkar per bulan April 2026. Nah, selain memang kawasan Rasuna Said yang saat ini sudah semakin bersih, semakin tertata, semakin rapi, saat ini kawasan Rasuna Said juga menjadi salah satu lokasi titik dari CFD. Pemirsa bisa lihat di sini begitu ramai ya, karena bahkan CFD hari ini sudah dimulai dari pukul 5.30 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masyarakat Jakarta semuanya antusias hadir di sini. Kalau saya lihat ada sekitar ribuan masyarakat dari berbagai komunitas, dari berbagai latar belakang, dari berbagai usia, semuanya hadir untuk meramaikan Rasuna Said karena mereka begitu antusias untuk melihat bagaimana sih wajah baru dari Rasuna Said. Dan pemirsa, ini juga ada salah satu yang menarik sekali karena bertepatan juga dengan hari ini Pemprov Jakarta menggelar deklarasi gerakan pilah sampah dan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Nah, saya mau fokus dulu ke deklarasi gerakan pilah sampah. Ini gerakan yang sangat penting pemirsa, karena jadi mulai hari ini Pemprov ini meminta agar seluruh masyarakat Jakarta memilah sampahnya secara mandiri dari rumah. Nah, pastinya ini kan sangat menarik ya, bagaimana kita bisa memilah sampah dari rumah, dan kayaknya susah deh caranya. Tapi tenang aja pemirsa, caranya gampang banget. Udah ada instruksi gubernur yang dibuat oleh Gubernur Pramono Anung, tepatnya di Ingup nomor 5 tahun 2026. Caranya ini sangat sederhana, pada intinya adalah kita harus memilah sampah menjadi 4 kategori. Ada sampah organik. Sampah organik itu apa sih? Misalnya sisa nasi, daun jeruk. Nah, kalau misalnya anorganik juga pasti pemirsa tahu ya. Lalu juga ada sampah B3, itu kategori yang ketiga, dan yang terakhir adalah residu. Nah, nantinya hanya sampah residu saja yang boleh dibuang ke Bantar Gebang. Mengapa sih pembatasan ini diberlakukan pemirsa? Karena memang Bantar Gebang saat ini sudah overload. Nah, tapi pemirsa, dari tadi ada yang menarik perhatian saya di sini karena nampaknya ada tong sampah yang hidup pemirsa. Nah, kakak-kakak semuanya ini saya punya sampah tisu. Saya buang sampah kemana berarti ya? Ayo, kira-kira yang mana kalau sampah tisu? Sampah tisu itu anorganik bukan? Oh, Salah. Yang benar apa? Tolong dong edukasinya. salah, organik. Sampah tisu ada organik. Kalau gitu boleh tolong ditangkap? Oke, siap. 1, 2, 3. Wah! Luar biasa, keren banget loh kakak di sini. Boleh kenalan dong kakak ini dari mana? Dari IKJ Mime. Dari IKJ Mime. Ini secara khusus ya datang ke sini untuk deklarasi sampah pagi ini. Kita diundang oleh tim Jakarta untuk meramaikan di sini. Untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan. Sebelumnya dengan kakak siapa? Saya Ahmed Osaka. Oke, dengan kakak Ahmed. Kakak ini kan tadi kan kita udah sama-sama mendeklarasikan ya gerakan pilah sampah. Tapi mungkin buat masyarakat awam kayak ini hal yang sulit ya buat dilakukan. Bisa nggak sih dijelaskan secara sederhana mengapa memilah sampah itu hal yang mudah untuk dilakukan? Kalau memilah sampah yang mudah itu sebenarnya kalau misalnya zaman sekarang kan udah di internet, kita bisa googling ya salah satunya. Sama kalau misalnya kita punya tempat sampah, itu harusnya udah ditandai Mbak, mana yang organik, mana yang non organik gitu loh. Jadi orang bisa membaca, dan dia ketika orang udah ngelihat tong sampahnya pasti dia berpikir ini organik non organik apa ya, pasti dia searching, habis itu ngelihat baru dah, oh ternyata sampah gue ini non organik ya kan, buang gitu. Iya ya, jadi masyarakat juga secara nggak langsung bisa teredukasi ya. Tapi ini idenya menarik banget loh kakak-kakak. Dari mana akhirnya bisa punya ide untuk berpenampilan seperti ini? Mungkin dari kakak yang di ujung sana, kasihan dari tadi di ujung. Dengan kakak siapa? Dengan kakak Bresukma. Oke kakak, kira-kira ini apa idenya kok bisa mau jadi kostum jadi sampah?
Iya, ide berangkat dari keresahan melihat sampah banyak di jalanan, itu kita harus membuang sampah. Setelah berhasil membuang sampah, kita harus memilah sampah. Jadi nggak cuma buang sampah, tapi pilah sampah. Itu bentuk tanggung jawab berarti ya? Betul sekali, kita sebagai warga Jakarta harus pintar dan bertanggung jawab untuk memilah sampah. Wah, keren banget ya, kita melihat bagaimana ini jadi ajang edukasi. Karena dari tadi juga banyak adik-adik semuanya yang pelan-pelan sambil belajar. Tadi kayak saya, ini tuh masuk sampah organik atau anorganik ya. Tapi bisa nggak kakak dijelasin, ini kan ada 4 kategori sampah ya yang tadi Gubernur Jakarta sebutin. Ada organik, anorganik, ada B3, ada residu. Bisa nggak dijelasin secara sederhana gimana sih bedainnya? Contoh-contoh sederhananya aja Kak. Kalau misalnya organik, itu sisa-sisa makanan. Bisa dilihat nih dari sini, bekas pisang, bekas jagung. Itu semua ada di organik. Coba kalau anorganik, Kalau residu itu ada Pampers, terus mohon maaf pembalut, terus apa lagi? Masker itu residu tuh ya, kurang lebih. Ini adalah barang-barang yang sudah bisa tidak bisa lagi diolah secara alami ya. Ya udah, selamat menjadi tong sampah lanjutan. Terima kasih sudah berbincang di Selamat Pagi Indonesia. Semangat ya kakak-kakak. Iya, wih keren banget pemirsa. Jadi dari tadi ini juga banyak sekali anak-anak yang tertarik untuk berkunjung di sini, melihat bagaimana keseruan sekaligus juga ajang belajar. Karena kan semuanya dimulai dari hari ini. Dari yang sebelumnya belum terbiasa ya, kira-kira ini sampah kategori apa sih? Tapi mulai hari ini perlahan tapi pasti kita belajar. Kita akan eksplor lagi pemirsa. Jadi di kawasan Rasuna Said ini juga ada ajang lainnya, yaitu adalah senam pagi. Jadi pemirsa yang mau menghabiskan akhir pekan bisa banget datang ke Rasuna Said karena saat ini Car Free Day sudah ada di sini. Banyak sekali fasilitasnya, kita bisa senam bareng di sini. Stand UMKM-nya juga banyak banget. Jadi pasti kalian sangat senang deh karena habis bakar kalori kita makan, jadi perut kenyang, hati senang. Untuk sementara demikian, Febrian dan juga Fatma, saya mau lanjut lari, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.